Nah, entah kenapa juga kok ada muncul keberanian wacana waktu itu saat itu PDIP mau menggabungkan munculkan Mas Anies untuk menjadi gubernur Jakarta. Ingat nggak? Iya. Bukan lagi ingat. Saya sudah bikin dia ketika dia pamit sama emaknya. Saya udah bikin siap-siap deklarasi. Ternyata tidak jadi. Dan saya tuh hampir nggak yakin waktu itu. Saya tanya Mas Hasto, Mas, ini beneran nggak? Iya, tulis saja gitu. Anies PDIP akan beneran Mas? Iya, benar. Tapi kan hanya selang beberapa jam itu kan kemudian berubah. Sampai saya gini, jangan-jangan ini saya hanya jadikan tes case saja ini tes ombak aja gitu loh. Test the water itu kan. Testing the water. Testing the water aja gitu. Enggak, ini sungguhan gitu. Tapi kemudian tiba-tiba berubah. Nah, saya tahu itu. Jadi sebetulnya udah selesai sebetulnya saya sama Mas Anies itu. Walaupun itu sempat itu saya justru di labeli kadrun diserang sana sini. Informasi sedikit ya, saya agak potong. Kemarin kita ada acara di Taman Ismail Marzuki, saya bertemu beliau dan beliau bertemu dengan Anies juga. Ya, makanya fotonya nggak saya posting. Kan ada saya foto sama Bang Refli sama Anies kemarin, tapi sama Mas Anies nggak saya posting di medsos. Khawatir saya nanti di label kadrun lagi, saya diserang kadrun. Padahal saya pertama kali nyiptain kadrun tuh. Oke, terus gitu. Padahal sebetulnya aslinya sudah selesai sama Mas Anies itu. Kita harus gabung gitu. Kelompok nasionalis dan anggaplah sama kelompok akademisi kritis sama Islam politik kita harus gabung sekarang. Lawan kita Jokowi. Gitu. Kita sekarang selama ini dipecah belah. Nah, tanda keharmonisan kita. Saya kira bukan lawan Jokowi ya, mungkin Jokowi sebagai simbol anti kemarukan keserakahan gitu. Oke, silakan. Dinasti politik simbol itu. Nah, kita harus gabung gitu. Karena toh asalkan nggak hal-hal yang sifatnya substantif, misalkan sampai merubah dasar negara dan sebagainya itu saya yakin kan nggak sepakat kayak Bang Refli kayak gitu dari dulu juga. Nah, itu kita harus bergabung gitu. Tapi sayang waktu itu ya, begitu mau ngusulin Mas Anies itu kok tiba-tiba nggak jadi. Berubah, nggak jadi. Menurut Anda kenapa berubah? Informasi yang Anda dapatkan, ada nggak dapat informasinya? Ada yang mengancam mengundurkan diri dari partai itu. Mengancam mengundurkan diri dari partai? Itu kalau sampai Anies yang diusung. Kok hebat sekali itu orang itu? Ya, cuma Ahok doang. Kan Ahok kan? Enggak, saya nggak nyebut Ahok lah. Tapi kata 2-3 orang yang saya dengar. Kata orang salah satunya Ahok kan? Aduh, saya nggak mau nyebut itu. Iya kan? Ya, iya. Pokoknya ada itu sudah terdengar tuh salah satunya Ahok. Ya, tapi Mas Hasto sangat sungguh-sungguh waktu itu benar-benar mau sama mungkin ketumnya juga lah. Itu solusinya begini, kalau kita nggak mau terpolarisasi bangsa ini ya harus merangkul mereka dan itu sungguh-sungguh. Tapi karena ada yang main ancam kayak gitu tadi, ya akhirnya batal lah. Aku juga kaget. Masa Megawati tunduk sama Ahok? Ya, itu kan Ahok kan anak kos juga. Saya nggak bilang Ahok loh, nggak bilang itu Bang Refli ya. Ada orang pokoknya bilang, ada katanya Ahok, kata orang sih ya. Ngancam mengundurkan diri dari karena Ahok kan anak kos juga dia kan. Anak kos juga dia Ahok. Oh, nggak tahu itu. Enggak, maksudnya anak kos dia kan juga baru gabung. Pendatang kan. Iya. Bisa gitu. Cuman saya nggak mengatakan beliau itu Bang Refli. Pokoknya ada 2-3 orang yang ngancam mengundurkan diri. Itulah yang terjadi sampai detik-detik terakhir Mas Anies batal. Padahal waktu itu kalau sampai jadi diusung oleh PDIP, wah itu bagus itu kita. Bagus bagi PDIP juga ya. Ya, bagus bagi PDIP. Untuk 2029 itu PDIP sudah punya calon tuh. Ya, dan kekuatan oposisi juga bagus gitu gabung gitu kan. Itu. Kalau sekarang kan tanggung tuh Pramono. Nah, saya lihat memang Anies ini memang beberapa kali mau dijegal, termasuk ya di Partai Demokrat dulu itu. Jokowi kenapa dulu banyak mendukung kita? Sebetulnya aslinya itu
Jegal Anies. Iya, karena kalau untuk mengkriminalisasikan Anies lewat kasus Formula itu terlalu nyolok. Terlalu ya. Ya. Nah, waktu itu kan ditengarai bahwa Partai Demokratnya SBY kan akan mendukung Anies untuk Capres 2024. Nah, makanya ini harus diganggu gitu. Tapi kurang ajar, Jokowinya nggak tanggung jawab. I see. Gitu, Anda sudah ikut terjun ke sana. Karena tipe itu dia tinggalkan gitu. Ya kita kalah terus kan di pengadilan. Padahal apa susahnya gitu loh. Ya, karena dia yang menguasa. Padahal dia gitu. Ternyata apa? Yaitu setelah berhasil membuat AHY datang ke istana ke dia dan mau gabung sama Jokowi, sudah itu misinya selesai. Selesai gitu. ya. Itu yang buat saya kecewa. Jadi semuanya ini hanya bergaining kekuasaan aja. Jadi jangan lupa Sobat Era sekalian, AHY itu gabung dengan Jokowi itu gabung dengan kekuasaan itu bukan pada zaman Prabowo tapi zaman Jokowi. Ya, akhir masa jabatan Jokowi. 6 bulan sebelum pemerintahan selesai kan. Ya, dengan alasan macam-macam lah ya kan. Gitu. Itu. Nanti dianggap misi kita selesai sepertinya begitu. Oke. Padahal awalnya ya nggak ada pilihan lain kecuali ini harus menang Demokrat kubu Pak Muldoko. Oke, maaf ngomong ya. Ada nggak yang bisa Anda bocorkan? Harus menang kubu Muldoko itu, apakah Anda pernah terlibat dengan pembicaraan dengan siapa misalnya? Atau dengan Jokowi? Pernah nggak? Agak berat juga sebetulnya ngomongin. Tapi mudah-mudahan abang-abang saya yang di Partai Demokrat KLB, pimpinan Pak Muldoko dulu. Ya paham lah ini apa saya ngomong ini jelasin semua untuk kebaikan kita semuanya ya. Sejarah memang harus dibuka ya. Iya. Kalau enggak Anda berdosa nanti karena Anda menyimpan sejarah. Kalau Anda mati, Anda tidak reveal sejarah itu, maka Anda berdosa nantinya. Pak Muldoko. Apa? Pak Muldoko ditanya sama Pak Jokowi. Iya. Bilang apa? Gimana Partai Demokrat itu? Yang Bapak urusin ini. Ya ini tinggal nunggu Bapak gimana. Kalau menurut Bapak gimana dibalik itu sama Pak Muldoko. Dan Pak Jokowinya jawab, kalau dikriminalisasikan si Anies ini terlalu nyolok. Formula itu terlalu nyolok, perlawan, bahkan bisa namanya tambah besar, jual besar. Ya kita lihat dulu, pelajari dulu ini gitu. Jadi kalau yakin bahwa nanti bisa mendongkel SBY sama AHY ini, Demokrat menang, batal mendukung Anies. Anies di situ dengan sendirinya akan terburuk kan, akan gagal untuk jadi capres 2024 gitu. Nah, tapi setelah itu kok saya nggak dapat kabar lagi, mungkin karena ya itu tadi Jokowi sudah berhasil melobi AHY untuk dijadikan menteri dan sebagainya mungkin itu. Pertanyaan saya adalah yang ngomong kepada Anda siapa tadi? Itu waktu rapat khusus saya sama ketua umum itu tadi. Jadi langsung dari Pak Muldoko ya? Iya ngobrol, tapi ini khusus. Tapi nggak ada Pak Jokowinya? Nggak ada. Itu beliau menyampaikan. Anda pernah ketemu Jokowi nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Saya beberapa kali diundang, saya nggak datang untuk sama teman-teman relawan karena saya nggak pernah mau diundang rame-rame gitu. Saya nggak mau. Ngapain saya disamain dengan relawan yang temuan foto-foto diajak makan-makan pulang itu sudah nggak mau saya gitu. Kalau mau ketemu ngobrol serius apa gitu yang harus kita kerjakan sama untuk bangsa dan negara ini apa gitu. Kalau hanya untuk ketemu seneng-senengan foto-foto pulang gitu aja makan-makan. Kan Anda pernah di PKB ya. Kalau saya mengungkapkan teori ini misal misal tapi belum tentu benar juga. Kan awalnya Anies AHY. Kelihatannya itu yang paling ditakuti, sama-sama muda, sama-sama gagah kan. Tiba-tiba mereka digantung soal Surya Palohnya. Padahal kalau Surya Paloh selesai kan, karena PKS ngikutin aja kan untuk Anies AHY itu. Tapi Surya Paloh yang nggak mau. Tiba-tiba masuk Muhaimin Iskandar melalui Surya Paloh. Langsung panggil Anies, langsung deklarasi.
Bukan deklarasi lah, ya deklarasi. Ya. Tanpa ngasih tahu AHY. Di Surabaya itu. Di Surabaya di gedung itu kan. Ya. Di hotel itu, Hotel Yamato ya. Ya, Hotel Yamato. Nah, dulunya Hotel Majapahit. Iya. Masuk sana. Menurut Anda, apakah ini konspirasi kelas berat? Mengingat reputasi Muhaimin dan reputasi Surya Paloh yang sebenarnya mereka ini kan pendukung kelas berat Jokowi. Iya. Jadi Anies memang bisa maju, Anies Caimin, tetapi Anies Caimin itu tidak sekuat kalau Anies AHY. Betul. Kalau Anies Caimin kan ternyata NU-nya juga nggak gerak juga. Di Jawa Timur ternyata PKB-nya juga nggak gerak-gerak amat gitu. Betul. Walaupun kita senang, wah kayaknya gampang masuknya kan. Ya. Nah, apa informasi yang Anda peroleh? Jangan analisis, informasi. Saya tidak mendapatkan informasi itu. Tapi kalau dari analisis ya memang itu untuk sebuah cara jegal Anies juga supaya dia tidak terlalu kuat bersaing dengan Prabowo Gibran yang kuat. Betul. Kalau sampai Anies sama AHY waktu itu kawat banget. Oke, karena to some extent paling tidak orang itu rakyat itu masih punya pilihan lain ketika lihat benturan antara Prabowo dan kubunya yang dulu PDIP gitu ya. Orang itu ada ngambil jalan tengah yang pengen aman. Dan paling tidak SBY sudah punya jaringan. Iya, betul. Jadi jaringan tentaranya kan? Iya. Kalau ini kan sipil semua. Sipil semua. Jadi gampang habisnya. Oke. Gitu. Karena di situ ada Surya Paloh soalnya. Ya, dia Surya Paloh sekarang kan akrab banget sama Jokowi. Ya, sama-sama gerombolan oligarkinya yang didukung kan gitu. Setianya Jokowi kan sama kubu-kubu kayak gitu, kelompok-kelompok gitu. Nggak setia sama rakyatnya sendiri, tapi ada kelompok-kelompok yang mempunyai kekuatan ekonomi dan politik. Kalau kita lihat misalnya pada waktu buka puasa kemarin, ya itu kan dalam pembentukan kabinet Surya Paloh menarik diri. Kan tidak ada orang Nasdem di kabinet. Ya. Kemudian pas buka puasa kemarin ngundang yang datang Jokowi tapi Prabowo tidak datang. Padahal sebelumnya sebelum pembentukan kabinet ulang tahun Nasdem kan Prabowo datang kan, bahkan pidato kan, gitu. Apa yang Anda ingin katakan dari fenomena itu? Apa jangan-jangan Surya Paloh itu pecah sama Prabowo lebih dekat ke Jokowi sekarang atau gimana? Atau dari dulu sebenarnya dia bagian dari konspirasi untuk melemahkan Anies, seolah-olah dia ngangkat Anies, tapi justru dia lemahkan sendiri Anies. Ya, kalau sebetulnya Surya Paloh dan Prabowo itu kan sebetulnya sudah musuh bebuyutan dari tahun 2004 konvensi Capres Golkar. Itu calonnya kan ada Jokowi, ada Surya Paloh, ada Prabowo, ada Surya Paloh, ada JK, ada Pak Wiranto, ada Akbar Tanjung, yang menang Wiranto, ada Nurholis Majid, tapi beliau tidak mau mundur dan sebagainya, akhirnya mundur kan gitu. Nah itu sudah musuh bebuyutan sebetulnya. Kalau saya lihat kedekatannya Surya Paloh itu dengan Jokowi dari dulu, bukannya dengan Prabowo. Bukan dengan Prabowo. Makanya kemarin ya tahu diri lah sebetulnya. Surya Paloh kenapa nggak memasukkan kader-kadernya di mana di kabinetnya Pak Prabowo, karena tahu mungkin juga ditolak gitu. Dan sekarang kalau kita pelajari kader-kader dari Nasdem itu juga kebanyakan kan jadi kakak-kakak pembinanya buzzernya Jokowi. Ya kayak Irma Suryani, Caniago kayak gitu-gitu kan banyak ngomongin Jokowi melulu, tapi untuk masalah Prabowo-nya jangan diangkat dia. Jadi kayaknya seperti mereka ini melindungi kepentingan politiknya Jokowi saja. Tapi kan dulu Metro TV sempat ampun-ampun katanya. Sudah mau bangkrut segala layoff dan lain sebagainya ketika mencalonkan Anies itu. Ada omongan begitu kan? Ya kayak gitu. Tetapi kan ya itu yang penting kan saat ini kan dia nggak bersikap berseberangan dengan Prabowo, itu saya pikir sudah menunjukkan apa permintaan maafnya ke Prabowo gitu. Oh enggak gitu. Dong, ke Jokowi kan dulu kan ampun-ampun ke Jokowinya ketika
Ketika Jokowi masih berkuasa dan Nasdem mengusulkan atau mendukung Anies kan, ampun tuh bisnisnya Metro TV itu. Iya. Tapi kemudian malah sekarang kelihatan akrab lagi karena kepentingan politiknya sama. Oke, ini analisis ya, karena Anda tidak mendapatkan fakta maka saya tidak ingin melanjutkan analisisnya itu ya. Oke, apalagi yang ingin Anda sampaikan sebelum saya membacakan komentar sobat era sekalian tentang Anda dan barangkali ada pertanyaan di situ. Silakan. Ya, kita sebagai sebuah bangsa, anak-anak bangsa harus sadar bahwa kita selama ini diadu domba sama Jokowi ini. Dan elit-elit pendukungnya, elit politik pendukungnya yang punya kepentingan politik yang sama. Kita itu diadu domba untuk bergaining politiknya dia gitu. Untuk Gibran juga nanti 2029 itu harus ada teman ada musuh gitu. Seperti dulu kita tuh sebetulnya nggak ada pilihan lain untuk mendukung Jokowi itu karena kita menghadapi kelompok yang pro khilafah waktu itu kan. Akhirnya mau nggak mau kita dukung Jokowi gitu. Padahal saya setiap mau nulis tuh mau cari alasan apa ya dukung Jokowi, prestasinya apa, susah banget. Prestasinya apa susah banget? Susah banget gitu. Tapi kalau ngelihat apa keburukannya dari dia banyak banget gitu. Tapi gak hanya gara-gara lihat lawan politiknya, maka kita mendukung Jokowi gitu ya. Selain yang pertama kali karena terbuai oleh sekarang saya tanya kepada Anda ya. Anda kan lulusan pesantren. Iya. Kepada pesantren mana? Tebu Ireng. Tebu Ireng. Tebu Ireng lagi. Tebu Ireng kan tempatnya Gus Dur kan? Iya, itu kuburan kamar saya dulu itu sekarang dipugar jadi pelebaran makamnya Gus Dur. Anda Tebu Ireng berarti Anda Gus Dur. Gus Durian Anda ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Saya kan nggak bisa tersekat-sekat gitu. Ya oke lah. Tetapi latar belakang Anda adalah Anda NU ya? Ya NU. NU secara kultural ya? Iya. Kemudian Anda pernah jadi di PKB. Iya. Nah, pertanyaan saya ya, ini tapi ini pribadi Anda. Iya. Kenapa orang NU itu ya, Anda kan NU kan ya, lebih pro Jokowi dan sangat tidak suka Anies atau apalagi kalau Habib Rizik. Padahal kalau kita lihat dari sisi keislamannya, kan jauh lebih Islami Anies dibandingkan Jokowi. Kenapa Anda kok sangat pro Jokowi dan tidak suka Anies? Bahkan sampai sekarang pun saya lihat ketika ada Raja Ampat ini, kita sama-sama belain lingkungan dan lain sebagainya. NU melalui Ulil Absar Abdallah ngomong beda lagi. Dan ada orang NU memang di situ kan? Iya. Di kepengurusan BUMN, anak BUMN yang di Raja Ampat itu. Kenapa? Tapi kenapa Pak Henuk getol sekali? Kalau oke lah, tadi kan bilang karena Raja Jokowi, tapi kenapa getol sekali menyerang? Padahal kan orang seperti saya kan nggak ngapa-ngapain, nggak kenal juga sama Prof Henuk ya kan? Tapi tiba-tiba dari sana bikin konten YouTube yang gila-gilaan, itu kenapa? Gitu lah. Begini Pak, saya kan harus jujur bahwa saya kan guru besar. Di guru besar kan kami yang guru besar itu ada di pasal 49 ayat 2 adalah undang-undang guru 2000 dosen guru 2005 itu Pak. Itu bilang begini, tugas guru besar adalah menulis dan mencerahkan masyarakat, ya kan? Nah, dalam kasus Jokowi ini ternyata saya lihat kan ijazahnya tidak benar, Pak. Makanya saya harus buka kartu di sini bahwa saya yang pertama protes bahwa dia itu DO, Pak. DO. Jadi itu waktu saya podcast pertama di Forum Keadilan, saya bilang dia DO, memang betul DO. Nah, ternyata waktu saya bilang itu, saya harap ada klarifikasi balik dari Jokowi. Jadi kenapa saya itu? Karena saya mau bilang kejujuran aja Pak, yang benar aja kan. Makanya saya balik kan. Nah, dalam saya bilang Jokowi DO itu karena itu berdasarkan pengakuan dia pada tanggal 29 Juni 2013 bahwa IP dia kan di bawah 2,0 Pak, ya kan? Nah, saya kan masuk kuliah tahun 80. Sama dengan dia. Saya tamat 84, dia masuk 80, dia tamat 85. Nah, sekarang ini ada dua masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi. Satu SMA-nya. Saya kan SMPP 34 Kupang, Pak. Itu sah.
Dia kan kami juga tahu dia SNPP 40 Solo Pak, Surakarta. Tapi kan dia kan sudah terlanjur promosi ke mana-mana bahwa dia SMA Negeri 6 Solo kan. Salah sebenarnya itu Jokowi, kesalahan dia itu salah karena dia sudah ini SMA Negeri 6 Solo itu kan ini baru ada di tahun 1985 Pak. Nah tahun 80 kan di SNPP. Jadi akhirnya saya ini berani buka kartu begitu karena saya tahu itu salah, dia sudah salah Pak. Nah tujuan saya misalnya, saya kan sudah bilang kalau dia laporkan saya bisa, tapi saya harus buktikan dulu apa betul kau SMA negeri ini, negeri 6, bukan SMP. Makanya saya punya data-data itu yang benar, saya berani lawan dia Pak. Bagi saya tidak ada masalah bilang dulu kan saya dukung Jokowi, tapi sekarang kebenaran Pak. Nah ternyata terbukti benar Pak. Bukti bahwa pengakuan saya itu kini diperkuat oleh ini data dari Bareskrim. Yaitu ternyata Jokowi itu hanya bayar SPP 8182 Pak. Nah padahal dia ngaku 85 kan. Nah dia tidak pernah bayar 83, 84, 85 toh. Nah berarti dugaan saya benar Pak. Dia DO karena penentuan DO itu adalah di semester 4 Pak. Jadi kalau dia 81, 82 betul. Di semester 4 dia sudah DO Pak. Nah sekarang bukti DO begini. Dia kan bilang, Bareskrim bilang dia ini KKN tahun 1983 kan Pak. Nah padahal tidak ada bukti dia bayar SPP pada tahun itu. Bagaimana dia bisa KKN? Ya kan? Kemudian Bareskrim juga Dirtipidum juga bilang begini. Dia kan ini KKN di ini Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Padahal kan tidak bisa. Kita kan Pak juga tahu, kita KKN ke desa Pak, ya kan? Nah, dia itu kan di Kecamatan Wonosegoro ada 11 desa, Pak. Nah, tidak tahu desa mana yang Jokowi itu. Makanya barusan saya selalu bilang ini Dirtipidum salah. Seharusnya waktu dia mau pengumuman ini tempat lokasi Jokowi, dia koordinasi dengan Jokowi. Dulu kau ini KKN di mana kan? Tidak ada. Nah, sekarang baru ketahuan lagi. Jokowi mengaku bilang dia ini KKN tahun 85. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Itu yang sekarang akhirnya ketahuan bahwa dia salah. Jadi hari ini lagi misalnya kita bersyukur ada teman-teman kita yang 3, yaitu mereka buat buku Jokowi White Paper. Nah, kalau dari buku itu saya sudah yakin bahwa itu, nah di buku itu juga di Pak Rismon kan, Pak Roy kan sudah buka tentang pengakuan saya berdasarkan Tempo itu Pak. Bahwa dia IP kan di bawah 2,0. Jadi dia sudah DO lama Pak. Jadi makanya saya bilang, saya tidak takut dia lapor saya karena saya pikir saya omong apa adanya. Kalau misalnya saya sudah janji sampai sekarang juga, kalau dia bisa buktikan bahwa dia punya jasa asli, ya saya namanya guru besar, saya minta maaf toh, ya kan, wajar lah. Tapi kalau dia tidak bisa lah, saya tetap bertahan bahwa dia sudah DO dari tahun 1982 karena dia bayar SPP batas itu Pak. Oke, Prof. Tadi belum dijawab pertanyaan saya, kenapa Anda begitu aktif membela Jokowi dan mengkritik orang-orang seperti saya, padahal saya sendiri nggak pernah kontak, nggak pernah clash sama Anda begitu? Oh begini Pak, dulu kan kita ini bersebelahan gerbong lah Pak, jujur ya. Dulu kan saya sudah bilang tadi kan di wawancara bahwa Jokowi kan di NTT kan dikatakan 90% kan. Kemudian kami dari Rote kan beri dia gelar Manele Rotendao atau Raja Rotendao Pak. Jadi makanya saya harus kritik Bapak karena Bapak berseberangan dengan saya dan memang saya dukung dia Pak. Sampai orang sampai ketawa bilang saya pernah kirim surat ke dia minta jadi menteri, ya wajar lah. Kan saya bilang kalau dia tidak balas tidak apa-apa, yang penting kan saya berhak namanya pendukung yang fanatik. Saya bisa minta hak saya lah. Mana saya maka waktu itu surat ke Pak Jokowi minta menteri apa? Itu ke tahun kedua atau pertama? Kedua Pak. Waktu ada ini menteri perikanan yang dari mana? Dari mana yang ada dua menteri karena bukan yang ini apa? Oh ini Edi Prabowo. Itu kan mereka karena tersandung. Jadi saya pikir saya kan ini anti korupsi. Jadi saya bisa lamar lah. Namanya lamar kan tidak salah juga kan. Orang selalu ketahukan saya karena namanya lamar kan tidak mati juga toh. Jadi itu yang saya lamar karena ada dua posisi kosong waktu itu. Menteri Perikanan sama Menteri Sosial. Itu dua kan. Jadi saya bilang sudah kalau bisa ini saya kalau dipanggil lah, tapi akhirnya tidak dijawab. Ya sudahlah. Nah itu kan sudah masa. Disampaikan kepada surat ke Jokowi.
ke istana Pak. Tapi Tidak ditanggapi. Oh, tapi suratnya itu di-spill nggak ke media sosial? Banyak yang ini apa di Detikom buat apa itu sampai ini sebut biodata saya semua ada di Detikom Pak, semua ada di media online banyak. Nah, Ini terakhir ya, kan tadi Prof mengatakan membela Jokowi itu karena bla 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 bla, ya kan? Ada ininya, ada apa? Ada alasannya. Nah, kan alasannya dia sudah dibilang raja di Rotendao sana ya. Tetapi sekarang ketika mengkritik Jokowi, termasuk juga soal ijazah ini, kenapa? Oke, Pak Prabowo yang sekarang jadi presiden, tapi kan Jokowi masih punya pengaruh yang besar kepada Pak Prabowo. Demikian juga sebaliknya, Prabowo masih punya ikatan yang kuat sama Jokowi, dan orang-orang Jokowi saat ini ya yang kadang-kadang bilang orang termul, buktinya masih berkuasa, masih menjadi menteri, masih menjadi komisaris dan lain sebagainya. Orang seperti saya tetap di luar pemerintahan misalnya, walaupun memang itu pilihan. Kenapa Anda kemudian tiba-tiba pengen satu arus, satu garis dengan orang yang di luar pemerintahan? Kan tidak menguntungkan. itu kan saya juga baca situasi Pak. Satu saat kan tidak mungkin satu saat pasti era Jokowi juga berakhir Pak. Saya tidak tahu kapan. Mungkin menurut saya kasus ijazah ini bisa juga satu saat membuat eranya habis ya. Kalau eranya sudah habis ya kita harus dukung Prabowo lah. Saya sudah punya pemikiran ke depan bahwa ini saatnya saya harus cepat berubah. Karena walaupun saya tidak jadi apa nanti diberikan oleh Prabowo, itu bukan tujuan saya Pak. Karena sekarang kan semua orang kan berjuang untuk kejujuran. Saya selalu bilang, misalnya Jokowi, dulu waktu ini apa kan Ibu Mega bilang, kalau ada ijazah tunjukkan saja toh Pak. Saya juga punya prinsip begitu. Kalau ada hentikan, kenapa ini? Nah sekarang kan tetap bertahan. Akhirnya walaupun setuju atau tidak, akhirnya buku nama Jokowi White Paper oleh Rismond Roy dan Dr. Tifa sekarang makin top. Dan hari ini saya bersyukur saya dengan Pak Refli kan bisa hadir sebagai ya tamu yang khusus lah, kita bisa tampil di situ kan. Nah kalau sekarang saya masih termul, tidak mungkin saya masuk di itu, saya diusir lah. Itu Pak. Ya, sahabat sekalian ya, luar biasa dengan Prof Henuk ya. Di balik keterus terangannya tersimpan satu prinsip yang sederhana sesungguhnya. Karena yang berkuasa hari ini Prabowo, ya harus ikut Prabowo. Jokowi suatu saat juga akan berakhir. Prof, closing statement Prof. Oke. Saya harus saya harus berterima kasih bahwa saya sudah dipanggil untuk oleh istilahnya musuh saya yang dulu, Refli Harun, dan kami semua teman. Itu biasalah namanya dulu kan. Dan hari ini saya juga bersyukur kami dua istilahnya dulu kami dua sudah bernama di Polda Metro Jaya, karena kami pas dia Jumatan saya ketemu, dan hari ini kami dua juga sudah ketemu lagi untuk kedua kali di bedah buku Jokowi White Paper. Nah ini kesempatan yang bagus bahwa ternyata kalau kami ikuti ini Jokowi sampai kapanpun pasti kalah. Dan akhirnya kalau begitu berarti cita-cita saya bahwa satu saat era Jokowi bisa akan berakhir setelah kasus buku ini akan dibedah di mana-mana, karena akan dibedah di semua kampus untuk menyadarkan orang bahwa Jokowi sebenarnya tidak punya ijazah S1 maupun diduga juga tidak punya ijazah SMA. Terima kasih Pak. Ya, kalau bachelor kan untuk di Singapura atau di luar negeri kan setara dengan S1 kita, Bachelor of Communication atau BCom. Tapi kemudian karena saya ramein diubah menjadi BSc, Bachelor of Science. Nah, S1. Ya, nah kemudian ada Badan Intelijen Netizen menyampaikan sesuatu data yang ini akan saya amplifikasi ya, saya akan underline. Jadi ada 2 gelar bachelor atau sarjana yang lazim di Singapura atau di luar negeri ya, yang berbasis Commonwealth gitu ya. Jadi pertama adalah BA ya, Bachelor of Arts, dan BSc, Bachelor of Science. Ini menunjukkan rumpun dari ilmu. Kalau BA atau BA, Bachelor of Art, itu biasanya diberikan kepada sarjana ilmu sosial dan humaniora. Kemudian untuk BSc atau Bachelor of Science itu diberikan kepada rumpun ilmu sains,
eksakta, ya, ilmu eksakta, ilmu alam, IPA kita gitu. Engineer, kemudian kedokteran, ya. Nah kalau BA atau Bachelor of Arts ya ilmu hukum, budaya, sastra, termasuk yang dia sebut marketing gitu. Jadi kalau kita lihat ini kejanggalan pertama, kalau kita lihat di ijazah Bradford-nya Gibran, dia dinyatakan dia adalah Bachelor of Science bidang marketing. Sedangkan marketing itu kan termasuk ilmu sosial humaniora kan. Artinya seharusnya Bradford ataupun MDIS mengeluarkan gelar dia adalah BA. Kalau memang dia marketing. Atau kalau anak saya itu BBUS. Business ya, Bachelor of Business misalnya begitu ya. Dan bukan BSc, bukan Bachelor of Science, karena Bachelor of Science itu untuk ilmu eksakta, ilmu yang diklaim di dalam gelar itu kan marketing nih. Gibran ikut prodi marketing di MDIS. Kok gelarnya BSc? Ini ya. Nah ini yang perlu kita akan runut ke observational studies kita, pengumpulan data kita harus ke MDIS. Karena kalau enggak, kalau memang ternyata gelar Gibran itu BSc seperti yang dikeluarkan oleh, berarti yang salah MDIS. Tapi kok saya ragu ya, karena MDIS itu kan sebuah lembaga yang bekerja sama dengan universitas di luar negeri, di luar Singapura, dan umurnya juga sudah tua, nggak mungkin lah dia salah memberikan gelar. Nah berarti kesalahannya barangkali mungkin dari timnya Gibran, karena nggak ngerti, atau dari Gibran sendiri, oh gelar saya BSc. Karena dia sendiri nggak ngerti kok gelarnya itu harusnya apa. Dulu pernah dia Bcom, kemudian dia jadi BSc tiba-tiba gitu kan. Itu. Nah, tetapi lebih dari itu adalah persoalan SMA-nya. Ini masih belum jelas ini. Bukan hanya sekedar ijazah SMA-nya Gibran, tapi dia tuh sebenarnya SMA di mana sih? Dia mengikuti sekolah menengah atas itu di mana? Karena yang digunakan adalah pernyataan. Ini kita juga belum lihat loh sertifikat dari UTS in Search itu, apakah dia sampai merampungkan kursusnya selama 6 sampai 9 bulan dan kemudian dia mendapatkan sertifikat yang itu kemudian disetarakan oleh Dirjen Dikmenjur ya, pendidikan menengah dan kejuruan sebagai setara dengan kelas 12 SMK akuntansi. Itu mana sertifikatnya kita sama sekali belum lihat. Sehingga satu-satunya pegangan kita bahwa katanya Gibran itu menyelesaikan sekolah menengah atasnya itu hanya surat penyetaraan atau surat keterangan dari Dikmenjur, dan itu sama sekali nggak valid untuk dinyatakan itu sebagai pengganti ijazah, gitu kan? Nah jadi itu yang seharusnya sekarang ini kita buru nih, kita investigasi, kita teliti, kita analisis bersama-sama, ya kan? Apakah memang ini dia punya nggak nih sertifikat dari UTS in Search, dan seandainya dia punya sertifikat UTS in Search ya, ini lazim atau berlaku nggak sebagai pengganti ijazah SMA? Nah itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah tentang riwayat pendidikan dia sendiri. Saya sedang menunggu nih Gibran tiba-tiba reuni SD atau tiba-tiba dia reuni SMP 1 Surakarta. Karena balik lagi ya, ada seorang netizen ya, Meilani Buitenzorgi yang mempertanyakan, jangan-jangan dia pun tidak punya ijazah SMP. Dan tidak hanya netizen biasa, itu ya. Dosen IPB. Iya, itu dosen IPB, PS di Australia, suaminya profesor di Sydney University, dan anak-anaknya sekolah semuanya di Australia. Jadi dia tahu persis UTS in Search itu seperti apa. Ya, jadi jangan main-main dengan pernyataan ataupun opinion expert dari Meilani Buitenzorgi nih, walaupun dia mantan termul ya. Iya. Walaupun dia mantan termul, sekarang sudah insyaf dan membantu kita di dalam memberikan data terkait dengan Gibran ini gitu ya. Nah, jadi ini yang paling saya ulang lagi ya, yang menarik sekali adalah riwayat hidup baik yang disampaikan oleh Prokompim maupun yang ditulis oleh timnya di Wikipedia. Ya, ini lucu, menarik sekali. Jadi kalau menurut timnya ini, jadi sejak kecil Gibran menetap di Surakarta. Tetapi saat sekolah menengah pertama, dirinya pindah ke Singapura untuk melanjutkan sekolah setingkat sekolah menengah atas. Ini kan nggak logis. Berarti ini kalau kita ambil kalimat ini, berarti pada saat dia SMP,
ya dia pindah ke Singapura, bukan pada saat dia SMP lulus baru kemudian dia pindah ke Singapura untuk melanjutkan SMA. Kemudian yang menarik lagi adalah dia menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School, which is itu adalah kelas 7. Ya, kelas 7 artinya dari primary school yang kelas 6, kemudian siswa Singapura itu akan pindah ke secondary school mulai dari kelas 7, 8, 9, 10 kalau di sana 4 tahun. Lulus itu kemudian dia masuk college gitu kan. Nah, kemudian dia di laman KPU itu menyatakan bahwa dia sekolah di Orchid Park Secondary School Singapura itu 2002 sampai 2004, berarti cuma 2 tahun. Di sekolah apa ini dia? Kelas berapa? Sementara Orchid Park Secondary School itu baru berdiri, baru menerima murid tahun 2001. Berarti fasilitas yang ada di sana itu baru kelas 7 dan kelas 8. Which is itu adalah setara SMP kelas 1 dan 2. Nah, sekarang pertanyaannya lagi adalah di mana SMA-nya dia. Nah, pada sekitar 2 tahun yang lalu, sekitaran tahun 2023, saya mendapatkan postingan dari salah seorang netizen. Yang sekitar 2023 itu, saya mendapatkan postingan dari seorang netizen yang menyatakan, aku punya kakakku itu sekolah di SMA Santo Yosef, dan dia itu satu angkatan dengan Gibran. Nah, tahun berapa? Kata netizen kan ngobrol kan? Ya itu tahun 2002 gitu. Nah, karena itulah saya kemudian posting, apakah memang betul dengan nada tanya ya, bukan dengan sebuah pernyataan. Jadi pertanyaan saya adalah apakah betul Gibran pernah sekolah di SMA Santo Yosef tahun 2002? Tolong netizen cari tahu. Belakangan ini, akhir-akhir ini di bulan September 2025 ini ada Romo ya, yang ternyata adalah kepala sekolah SMA Santo Yosef mengatakan bahwa Gibran membantah Gibran tidak pernah bersekolah di SMA Santo Yosef gitu. Nah, ini kan adalah sebuah reaksi seperti yang terjadi pada Joko Widodo ketika kemudian dia menggunakan SMPP 40 Surakarta, kepala sekolahnya diminta untuk bicara bahwa dia pernah sekolah di SMPP atau SMA 6 Surakarta misalnya, atau kemudian dia membuka teman-teman seangkatannya misalnya gitu. Nah, kita tinggal tunggu aja nih, apakah Gibran bisa menunjukkan teman-temannya di Orchid Park Secondary School yang sekolah di situ di antara waktu tahun 2002-2004. Satu, apakah dia bisa menghadirkan teman-teman kursusnya di UTS InSearch yang dia katakan dia mengikuti kursus itu di tahun 2007 sampai 2010? Bisakah dia menghadirkan 2004 sampai 2007 ya? Bisakah? KPU, ini KPU ya, kan berlawanan dengan data dari Kementerian Sekretariat Negara, Mensetnek kan berlawanan. Apakah dia mampu untuk menghadirkan teman-temannya? Apakah dia mampu untuk menghadirkan saksi guru kursusnya di UTS InSearch ataupun guru dia di Orchid Park Secondary School? Apakah guru dia di SMP Negeri 1 Surakarta ya? Nah, ini yang kita tunggu nih. Apakah dia mampu membuat reuni? Ya, reuni SMP Negeri 1 Surakarta, dia mampu nggak membuat reuni seperti bapaknya? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni Orchid Park Secondary School? Apa dia mampu nggak untuk membuat reuni teman-teman kursusnya di UTS InSearch? Atau dia membuat reuni teman-teman kuliahnya di MDIS Singapura di antara tahun 2007-2010? Ya, itu dulu nggak apa-apa, silakan, walaupun itu nggak penting secara hukum reuni-reunian itu. Tapi kita lihat aja, apakah Gibran mampu.